Mentari baru saja naik dari balik gedung-gedung tua kota. Suara motor dan klakson mulai memenuhi jalanan. Andi, seorang pemuda berusia 25 tahun dengan wajah sederhana dan pakaian rapi seadanya, berlari kecil menyusuri trotoar. Keringat membasahi pelipisnya, sementara map coklat berisi berkas lamaran kerja ia dekap erat di dada. Hari ini adalah hari yang sangat penting baginya. Setelah berbulan-bulan menganggur, melamar ke sana kemari, akhirnya ia mendapatkan panggilan wawancara dari sebuah perusahaan besar. Bagi Andi, ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan harapan baru untuk memperbaiki nasib dirinya dan keluarganya di kampung. Namun, di balik semangatnya, ada rasa gugup yang tidak bisa ia sembunyikan. Berkali-kali ia melirik jam di pergelangan tangan. Waktu terus berjalan, dan ia takut terlambat. Ya Allah, semoga aku tidak telat. Ini satu-satunya kesempatan, gumamnya lirih sambil mempercepat langkah. Ia teringat pesan ibunya semalam melalui telepon. Nak, jangan sia-siakan kesempatanmu besok. Ibu selalu doakan yang terbaik buatmu. Doa itu terngiang-ngiang di telinganya, membuat langkahnya makin mantap. Andi tahu, bukan hanya untuk dirinya. Pekerjaan ini juga untuk membalas jerih payah ibunya yang seorang janda dan selama ini berjuang sendirian. Trotoar yang padat membuat Andi harus berlari zigzag, menghindari kerumunan orang. Dari kejauhan, gedung perusahaan itu sudah mulai terlihat. Tinggi, megah, dengan kaca-kaca yang berkilauan disinari matahari pagi. Senyum tipis terbit di bibirnya. Sedikit lagi aku sampai. Tapi siapa sangka, sebelum kakinya menjejak ke halaman gedung, sebuah kejadian tak terduga menunggu, yang akan mengubah segalanya. Langkah Andi semakin cepat. Jarak menuju gedung perusahaan hanya tinggal beberapa ratus meter lagi. Nafasnya sedikit terengah, tapi wajahnya penuh semangat. Tiba-tiba, dari keramaian jalan, terdengar suara lirih seorang wanita. Ah, pusing, tolong. Andi refleks menoleh. Di dekat halte, seorang wanita muda dengan pakaian kerja rapi tampak terhuyung. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan sebelum sempat mencari pegangan, tubuhnya hampir ambruk ke aspal. Tanpa pikir panjang, Andi berlari menghampiri. Map lamaran kerjanya hampir terjatuh. Namun ia sigap menangkap tubuh wanita itu sebelum membentur tanah. Bu, Mbak, hati-hati, astaga, wajahnya pucat sekali. Wanita itu berusaha tersenyum tipis, meski matanya sayu. Saya hanya pusing. Tiba-tiba, ucapnya terbata. Andi menoleh ke sekeliling, berharap ada orang lain yang mau membantu. Tapi anehnya, meski banyak orang lalu lalang, hampir semua hanya melihat sekilas lalu pergi begitu saja. Sebagian sibuk dengan ponsel, sebagian lagi terburu-buru dengan urusannya masing-masing. Hati Andi diliputi dilema. Jam di tangannya sudah menunjukkan waktu yang hampir lewat dari jadwal wawancara. Jika ia berhenti di sini terlalu lama, bisa dipastikan ia akan terlambat. Tapi jika ia meninggalkan wanita ini, entah apa yang akan terjadi padanya. Ia menarik napas dalam, lalu berkata tegas, "Baik, saya tidak bisa biarkan Mbak sendirian. Ayo, duduk sebentar. Saya antar ke tempat teduh dulu." Andi menggandeng wanita itu, membawanya ke bangku halte. Ia lantas berlari ke warung kecil terdekat, membeli air mineral dan obat sakit kepala seadanya. "Minum dulu, pelan-pelan ya, jangan dipaksakan." Wanita itu menerima dengan tangan gemetar, menatap Andi dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, kamu benar-benar menolong saya." Andi tersenyum tipis, meski dalam hatinya cemas. Waktu semakin sempit, tapi nalurinya mengatakan ia tidak boleh meninggalkan wanita itu begitu saja. Ia tidak tahu, keputusan sederhana untuk menolong hari itu akan membuka pintu takdir besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Andi duduk gelisah di samping wanita itu yang masih pucat, menunduk sambil memegangi kening. Lalu lintas di jalanan depan halte semakin ramai. Suara klakson bersahut-sahutan, seolah ikut mendesak Andi untuk segera beranjak. Jam di pergelangan, tangannya kini menunjukkan jam 8:55 wawancara. Dijadwalkan pukul 09.00 tepat. Hanya 5 menit lagi. Jika ia berlari, mungkin masih sempat, tapi ia menatap wanita itu yang masih kesulitan bernapas. Di dalam hatinya terjadi perdebatan. Kalau aku pergi sekarang, mungkin aku bisa lolos wawancara. Tapi bagaimana dengan dia? Kalau sesuatu terjadi padanya,
Apa aku bisa tenang? Wanita itu berusaha bicara dengan suara lemah. Tidak apa-apa, kamu lanjutkan saja urusanmu. Saya bisa sendiri. Tapi saat mencoba bangkit, tubuhnya langsung limbung, hampir terjatuh lagi. Untung Andi sigap menopangnya. Jangan memaksa. Wajah Mbak pucat sekali. Bagaimana kalau saya antar ke klinik dulu? Wanita itu menggeleng pelan, mencoba tersenyum walau jelas menderita. Tidak usah sejauh itu. Saya hanya butuh duduk sebentar. Tolong, temani saya beberapa menit saja. Andi menatapnya dalam diam. Waktu kian menipis, tapi rasa kemanusiaannya jauh lebih kuat. Ia teringat wajah ibunya, yang sering sakit-sakitan di rumah. Kalau ini ibu, aku pasti berharap ada orang baik yang mau menolongnya. Batinnya lirih. Akhirnya, Andi menghela napas panjang. Baiklah, kalau memang begitu, saya temani Mbak dulu. Biar urusan saya nanti, saya pikirkan belakangan. Ia merelakan kesempatan emasnya, meski hatinya pedih. Tangannya kembali meraih botol air, menyodorkannya pelan. Minum lagi, biar lebih segar. Jangan khawatir, saya tidak akan pergi. Wanita itu menatap Andi dengan mata berkaca-kaca, seolah ada sesuatu yang ia simpan jauh di dalam dirinya. Senyuman samar terbit di bibirnya, meski tubuhnya masih lemah. Terima kasih, kamu benar-benar berbeda dari yang lain. Andi tidak tahu, keputusan berat yang baru saja ia ambil, sebentar lagi akan membawanya pada kejutan besar yang tak pernah ia bayangkan. Setelah memastikan wanita itu sudah bisa bernapas sedikit lebih tenang, Andi berpamitan dengan wajah ragu. Mbak, saya harus pergi sekarang, ada hal penting sekali. Tolong jaga diri baik-baik, ya. Wanita itu menatapnya singkat, lalu mengangguk pelan. Pergilah, terima kasih sudah mau berhenti untuk saya. Andi segera berlari sekencang-kencangnya. Nafasnya terengah, kemejanya basah oleh keringat. Gedung megah perusahaan itu sudah begitu dekat, menjulang gagah seolah mengejeknya. Begitu sampai di lobi, ia langsung melirik jam besar di dinding, 09,12. Ya Allah, aku terlambat lebih dari 10 menit. Dengan langkah cepat, ia menghampiri resepsionis. Saya Andi, ada jadwal wawancara jam 9. Resepsionis itu menatapnya dengan dingin, lalu melirik daftar di mejanya. Wawancara sudah dimulai. Anda seharusnya datang tepat waktu. Silakan tunggu. Saya tanyakan dulu ke Acadi. Andi berdiri gelisah. Jantungnya berdetak keras. Tak lama kemudian, seorang pria berjas rapi staf HR keluar dari ruang dalam. Wajahnya kaku, tatapannya tajam. Anda Andi? Iya, Pak, maaf. Saya terlambat karena ada. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, pria itu memotong dengan nada tegas. Kesempatan wawancara itu bukan hanya tentang kemampuan, tapi juga disiplin. Jika sejak awal saja sudah tidak bisa menghargai waktu, bagaimana kami bisa percaya? Andi menunduk. Kata-kata itu menancap seperti pisau di hatinya. Ia ingin menjelaskan alasannya, tapi ia tahu, alasan apapun akan terdengar seperti pembenaran. Ruangan lobi terasa begitu dingin. Beberapa pelamar lain yang masih duduk menunggu melirik sekilas. Sebagian berbisik, sebagian tersenyum sinis. Andi menggenggam map lamaran kerjanya erat-erat. Harapan yang sejak pagi ia jaga kini seperti runtuh begitu saja. Namun, di tengah suasana tegang itu, sesuatu yang tak terduga sebentar lagi akan terjadi. Sebuah pintu takdir terbuka, mengubah arah hidup Andi sepenuhnya. Andi masih berdiri di depan staf HR, tubuhnya kaku seperti patung. Map coklat di tangannya sudah basah oleh keringat. Ia mencoba mengatur napas, tapi dadanya terasa sesak. Staf HR itu menatapnya dengan tajam, lalu melipat tangan di dada. Jujur saja, Andi, apa alasanmu terlambat? Jangan bilang macet, jangan bilang ketiduran. Semua orang punya alasan. Kami hanya butuh orang yang menghargai waktu. Andi menelan ludah. Matanya menunduk, tapi suara lirihnya berusaha tegas. Saya memang terlambat, Pak, bukan karena saya tidak menghargai waktu. Di jalan, saya bertemu seorang wanita yang tiba-tiba sakit dan hampir pingsan. Saya tidak tega meninggalkannya sendirian. Jadi, saya menolong dulu sebelum kesini. Suasana di lobi mendadak hening. Beberapa pelamar lain yang duduk menunggu menoleh dengan ekspresi kaget. Ada yang menggeleng, ada pula yang berbisik pelan. Menolong orang? Ya, staf HR mendengus sinis. Kamu pikir kami akan percaya begitu saja? Itu alasan yang sudah basi. Semua orang bisa bilang begitu. Andi menatap pria itu,
Wajahnya pucat tapi matanya jujur. Saya tidak berniat cari alasan. Pak, saya tahu saya salah karena terlambat. Tapi saya hanya bicara apa adanya. Terserah Bapak percaya atau tidak. Urat di lehernya menegang, antara pasrah dan kecewa. Ia tahu kata-katanya mungkin tidak akan mengubah apapun. Tapi hatinya lega karena ia tidak berbohong. Namun, suasana menjadi makin panas. Ketika salah satu staf lain seorang wanita HR, ikut angkat bicara dengan nada sinis. Kalau setiap pelamar punya alasan seperti itu, kantor ini bisa jadi rumah sakit, bukan perusahaan. Beberapa orang di ruangan terkekeh pelan. Andi menggenggam mapnya semakin erat, berusaha menahan diri agar tidak terjatuh dalam putus asa. Dalam hati ia berdoa lirih, "Ya Allah, jika memang ini bukan jalanku, berilah aku kekuatan untuk menerima. Tapi jika ini jalanku, bukakanlah pintu yang tidak terduga." Tak ada yang tahu. Doa itu sebentar lagi akan dijawab dengan cara yang sama sekali tak ia sangka. Suasana lobi masih menegang. Staf HR menatap Andi dengan wajah sinis. Sementara beberapa pelamar lain diam-diam mencibir. Andi hanya bisa berdiri, menunduk dengan rasa malu dan kecewa yang menyesakkan dada. Namun tiba-tiba, pintu kaca besar di ujung koridor terbuka. Seorang wanita berjalan masuk dengan langkah tenang, mengenakan setelan kerja elegan. Semua karyawan yang melihatnya langsung menunduk memberi salam hormat. Andi menoleh sekilas, dan jantungnya berdegup kencang. Itu wanita yang tadi ia tolong di jalan. Wajahnya kini sudah jauh lebih segar, meski masih ada sedikit pucat. Namun yang membuat Andi terdiam adalah bagaimana semua orang menatapnya dengan penuh hormat. Staf HR yang tadi berbicara sinis mendadak kaku, lalu membungkuk sedikit. "Selamat pagi, Bu Direktur." Andi membeku. Kata itu bergema di telinganya, "Direktur." Wanita itu menoleh ke arahnya, lalu tersenyum tipis. Tatapan matanya lembut, penuh arti. "Ah, ternyata kita bertemu lagi." Suasana lobi langsung berubah drastis. Para staf HR saling pandang, bingung, sementara para pelamar hanya bisa ternganga. Wanita itu melangkah mendekati Andi. "Saya belum sempat berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu menolong tadi pagi, mungkin saya sudah tergeletak di jalan." Andi benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Semua mata kini tertuju padanya, bukan lagi dengan cibiran, melainkan dengan rasa kaget bercampur kagum. Direktur itu kemudian menoleh pada staf HR dengan tatapan dingin. "Orang ini terlambat karena menolong saya. Jadi kalau kalian meremehkannya hanya karena itu, maka kalian sudah salah besar." Suara lantangnya membuat ruangan lobi kembali hening. Andi berdiri terpaku, tak percaya bahwa wanita yang ia tolong ternyata adalah sosok penting di perusahaan yang sedang ia lamar. Hari yang tadi ia pikir akan berakhir dengan kegagalan, baru saja berubah menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hening yang menyelimuti lobi terasa begitu menekan. Semua orang menunduk, tak berani bersuara setelah sang direktur bicara. Staf HR yang tadi mencibir Andi kini wajahnya memucat. Keringat dingin menetes di pelipisnya, ia buru-buru membungkuk. Maaf, Bu Direktur, saya tidak tahu." Sang direktur menatapnya tajam. "Justru itulah masalahmu. Kamu terlalu cepat menilai orang hanya dari apa yang terlihat di permukaan." Wanita itu kemudian menoleh lagi ke arah Andi, senyumnya lembut namun penuh wibawa. "Kamu, Andi, ya? Saya sudah melihat sendiri bagaimana kamu menolong orang yang bahkan tidak kamu kenal. Itu bukan hal kecil. Dunia ini butuh orang yang punya hati, bukan hanya pintar bicara soal disiplin di atas kertas." Andi menelan ludah, suaranya nyaris tercekat. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Bu, saya tidak bisa tega melihat orang kesusahan." Para pelamar lain yang sejak tadi mencibir, kini menatap Andi dengan wajah berbeda. Ada yang kagum, ada yang iri, ada yang menyesal sudah menilainya remeh. Direktur lalu memberi isyarat, "Bawa Andi ke ruang wawancara. Saya ingin ikut menilai langsung." Staf HR terdiam, jelas gugup. Situasi yang tadinya membuat Andi hampir kehilangan kesempatan, kini berbalik total. Ia berjalan mengikuti staf menuju ruangan, dengan tatapan puluhan pasang mata yang kini penuh tanda tanya. Langkah kakinya masih terasa berat, tapi di dalam hatinya ada secercah keyakinan baru. Seolah doa yang ia panjatkan tadi benar-benar didengar. Di dalam ruang wawancara, suasana semakin tegang. Namun kali ini, bukan Andi yang cemas sendirian, melainkan para pewawancara yang tahu. Setiap kata dan keputusan mereka kini berada di bawah pengawasan langsung sang direktur. Ruang wawancara itu terasa dingin dan kaku.
Di atas meja panjang, beberapa berkas lamaran pelamar lain sudah tertumpuk rapi. Para staf HR duduk dengan wajah kaku, namun jelas ada kegugupan di mata mereka. Andi duduk di kursi ujung, map lamaran di pangkuannya. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia berusaha tetap tenang. Di sebelah kanan ruangan, sang direktur wanita yang tadi ia tolong duduk dengan anggun, memperhatikannya tanpa berkata-kata. Salah satu staf HR membuka percakapan, suaranya pelan dan hati-hati. Andi, biasanya kami akan menguji kemampuan teknis calon karyawan. Tapi, mengingat keadaan tadi, mungkin Bu Direktur sendiri yang ingin memberi pertanyaan. Direktur itu mengangguk, lalu menatap Andi dengan tatapan tajam namun penuh rasa ingin tahu. Andi, katakan padaku, jika kau punya dua pilihan datang, tepat waktu ke wawancara, kerja yang bisa mengubah hidupmu, atau menolong orang asing yang kesulitan di jalan mana yang kau pilih. Pertanyaan itu membuat ruangan hening seketika. Semua mata menatap Andi. Andi menarik napas panjang. Tangannya yang menggenggam map sedikit bergetar. Tapi matanya menatap lurus ke arah sang direktur. Saya akan memilih menolong, Bu, karena bagi saya, pekerjaan bisa dicari lagi. Tapi nyawa atau keselamatan orang lain tidak bisa diulang. Sebuah keheningan menyelimuti ruangan. Para staf HR saling pandang, ada yang mencibir dalam hati, ada yang terdiam bingung. Direktur itu menyilangkan tangan, mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Jawaban yang berani. Tapi tahukah kamu, bisa saja jawaban itu membuatmu kehilangan kesempatan bekerja di sini. Andi tersenyum tipis, meski ada getir di wajahnya. Kalau itu risikonya, saya siap menerima, Bu. Yang penting, saya tidak menyesal dengan apa yang sudah saya lakukan. Direktur itu menatapnya lama, lalu perlahan tersenyum. Senyuman itu tidak biasa, ada ketulusan, juga kekaguman. Bagus, dunia kerja ini keras. Andi, banyak orang pintar, banyak orang ambisius. Tapi sangat jarang ada yang memilih manusia di atas kepentingannya sendiri. Dan hari ini, kamu sudah membuktikan dirimu. Para staf HR terdiam. Mereka tahu, keputusan sang direktur sudah bulat. Andi hanya bisa menunduk, dadanya terasa sesak bercampur lega. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal jelas, kejujurannya telah diuji, dan ia lolos dengan caranya sendiri. Ruangan wawancara masih hening setelah jawaban Andi. Para staf HR menunduk. Tak berani berkata apapun. Semua menunggu keputusan sang direktur. Wanita itu lalu berdiri perlahan, menatap Andi dengan mata teduh namun berwibawa. Andi, mulai hari ini, kamu resmi diterima bekerja di perusahaan ini. Jantung Andi seakan berhenti berdetak sesaat. Matanya terbelalak, bibirnya terbuka tanpa kata. Saya diterima, Bu. Direktur itu mengangguk sambil tersenyum. Ya, bukan hanya karena ijazahmu atau kemampuan teknismu, tapi karena kamu sudah menunjukkan sesuatu yang lebih berharga, hati yang tulus, keberanian mengambil keputusan, dan kejujuran. Itu kualitas yang sangat kami butuhkan di sini. Beberapa staf HR tampak menelan ludah, jelas merasa malu dengan sikap mereka sebelumnya. Para pelamar lain di luar ruangan saling berbisik, tak percaya seorang yang tadinya diremehkan kini justru mendapat kesempatan emas. Andi menunduk dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Saya janji, saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Direktur itu mendekat, lalu menepuk pundaknya pelan. Saya percaya padamu. Jangan pernah ubah sifatmu, Andi. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu. Ketika keluar dari ruang wawancara, Andi menatap langit biru di luar jendela gedung. Ia menarik napas panjang, dadanya dipenuhi rasa syukur. Pagi yang tadi penuh kecemasan kini berubah menjadi hari yang akan ia kenang seumur hidup. Ia sadar, terkadang jalan menuju takdir tidak selalu lurus. Kadang harus berliku, kadang harus mengorbankan sesuatu. Tapi pada akhirnya, kebaikan hati tidak pernah sia-sia. Hari itu, Andi tidak hanya mendapatkan pekerjaan, ia mendapatkan pelajaran berharga. Keputusan kecil yang diambil dengan ketulusan bisa mengubah hidup selamanya.